di 2007 waktu zaman SBY itu tidak ada yang namanya subsidi bunga. Yang ada itu adalah subsidi imbal jasa penjaminan apabila ada kredit yang disalurkan untuk KUR ini macet. Dan Bapak Ibu, ini ada salah pengertian. Kredit usaha rakyat itu beda dengan channeling system. Itu kan kalau kita itu tidak butuh itu namanya KUR. Betul, saya setuju. Tidak boleh kita mengambil uang KUR. Kalau uang KUR itu ada, pemerintah hanya menyediakan dana subsidi, bukan channeling system. Ini berbeda Bapak Ibu. Dan ini ibarat pisau, dia itu adalah pisau tajam yang menusuk Anda ke jantung langsung. Kenapa saya katakan begitu? Di nota keuangan pemerintah tahun 2023 ini dituliskan subsidi bunganya itu 42 triliun. Anda bisa buka di nota keuangan tahun 2023 di alokasi subsidi non energi. Di situ ada subsidi bunga 42,3 triliun. Dan Bapak Ibu, kalau zaman dulu KUR itu waktu SBY itu tidak ada perintah turunkan suku bunga pinjaman. Karena sekarang ini KUR itu 3% pinjaman dari BRI dan lain-lain. Kenapa mereka bisa menurunkan 3%? Karena mereka itu disubsidi 13%, saudara-saudara. Uangnya dari mana? Uang negara. Uang negara dari mana? Pajak yang Anda bayar. Mana? Saudara Kuyanto. Bapak yang tahu ini adalah yang satu-satunya waktu itu operasi kredit saya mengemis betul kepada Pak Puspa Yoga. Pak Puspa, Anda tolong berikan bukti bahwa operasi kredit di Indonesia itu kalau dia menyalurkan KUR, dia bisa juga, tidak harus bank. Jadi saya sejak tahun 2017 oleh pemerintah ditetapkan sebagai koperasi penyalur KUR. Satu-satunya di dalam gerakan koperasi kredit Indonesia hanya Ormas. Jadi koperasi penyalur KUR. Satu. Dua, saya mengatakan KUR itu pemerintah tidak pernah kasih dana sejak tahun 2017 ke kami. KUR itu sumber modal memberikan pinjam KUR itu semuanya berasal dari simpanan anggota. Jadi negara tidak kasih kita dana. Namun setiap anggota yang pinjam KUR, negara bantu subsidi. Contoh KUR Super Mikro ya sekarang itu negara kami jual ke anggota itu 3%. Tapi cuma sampai 10 juta. Itu nama Super Mikro itu sampai 10 juta. Sekarang kami jual ke anggota itu hanya 3% per bulan, per tahun. Lalu negara beri subsidi ke kami itu 16%. Mantap kan? Orang ambil kuat juga bisa jual itu. Iya. Jadi gitu. Kedua, KUR skema yang berikut KUR mikro itu di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah sekarang bunganya itu 6%, kita jual ke anggota, negara subsidi 10%. Berarti kita jual sebetulnya harga kreditnya 16%. Saya tanya lagi Pak, itu subsidi bunga, subsidi imbal jasa penjaminan kalau ada kredit macet dari KUR ini apakah disubsidi juga? Nah, yang ketiga, skema ketiga itu KUR kecil. KUR kecil itu kita jual ke anggota 6%, subsidi negara 5,5%. Berarti kita jual dengan harga 11,5. Namun Ormas ketika tahun ini diberi plafon 200M, kami ada lebih banyak ke KUR Super Mikro itu saya minta 40M plafonnya, ke KUR Mikro itu saya minta 150M, KUR kecil saya minta 10M karena subsidi cuma 5,5 dan negara tidak persoalkan itu. Jadi kita pertanyaan berikut, apakah Ormas selain dapat subsidi dapat juga imbal jasa penjaminan? Tidak. Dari subsidi itulah yang nanti kita akan bayar imbal jasa penjaminan. Jadi negara hanya kasih satunya namanya subsidi KUR, subsidi bunga KUR. Imbal jasa itu dari subsidi itulah yang nanti kita bayar ke asuransi atau PT Jampindo. Kalau kami sekarang bersama dengan Jampindo atau Askrindo. Tapi Askrindo itu ataupun Jampindo hanya memberikan jaminan kepada
penyalur KUR, manakala ada anggota yang macet sudah 3 bulan tidak stok, kita ajukan hanya 70% dari outstanding. 30% itu masuk ditinggalkan, kita tagih. Kalau tagih dapat 1000, bagi ke dia 70% karena hutang subogasi, dia punya 70, dia punya 700, kita 300 untuk mengurangi 30%. Dan dia tidak asuransi jiwa. Kalaupun dia macet karena dia meninggal, tetap kita tagih. Sehingga dia ormas, kami terpaksa selain ikut asuransi Jampindo, ikut juga PT Pandes, supaya kalau meninggal utangnya langsung lunas. Di bank tidak. Nah itu makanya membuat pembedaan antara pinjam KUR dan ormas di bank, salah satunya itu. Kita buat pembedaan seperti itu. Lalu bunga yang masuk tiap bulan, dan KUR ini selama ini saya perlu sampaikan, yang penting setiap tanggal 5 data kita kirim tagihan itu harus cocok dengan saldo yang di SIKP, ada program. Lalu kalau cocok tanggal 5 kita kirim, 10 hari kemudian tanggal 15 paling maksimal itu subsidi sudah dikirim ke koperasi. Jadi tertib setiap bulan. Kami selalu setiap sebelum tanggal 15 subsidi itu sudah masuk ke kami. Setiap bulan, sekalipun bulan Januari, Februari, Maret, di mana itu bulan-bulan awal mungkin APBN-nya belum diketuk atau apa, tapi penyaluran subsidi itu tertib. Sebelum tanggal 15 subsidi sudah bisa dikirim, kecuali ada selisih antara tagihan kita, saldo outstanding kita dengan di SIKP, baru tentu itu akan sedikit lama kalau perlu cocokkan. Kalau selama cocok, itu biasanya cepat sekali dan setiap bulan selalu dikirim subsidi oleh negara kepada koperasi atau bank penyalur KUR. Muat, saya mau tanya sama Anda satu yang paling poin. Dari 200 miliar kuota yang diberikan kepada Anda, punya koperasi Ormas, ini setiap 1 bulan rata-rata dapat berapa subsidi negara yang masuk ke rekening Ormas? Nah, saya kenal penyalurnya sejak tahun 2017, berarti sekarang sudah 6 tahun, kurang lebih 5 tahun lebih, mau masuk 6 tahun. Saya sekarang sudah dapat subsidi tiap bulan, masuk ke saya itu sudah 759 juta tiap bulan. Subsidi yang masuk ke saya. Uang semua. Dari sekarang ya dapat uang tunai ke saya 799 juta ditransfer ke bank. Jadi kalau saya punya pendapatan sekarang tiap bulan itu kurang lebih 3 M lebih, ya berarti sudah 30% itu dari pendapatan bunga KUR. Dan anggota diuntungkan ketika dia membayar, dia menerima dividen atau balas jasa, kita hitung balas jasa itu 6% yang dia bayar atau dia bayar bunga 0,5 ditambahkan lagi dengan 10% atau subsidi dari negara, sehingga dividen buat dia akan menjadi lebih besar karena pendapatan yang dia terima juga lebih besar, yaitu dari diaspor dan dari negara yang kasih. Jadi saya mau katakan anggota di Ormas, MPL saya untuk KUR sampai hari ini sudah hampir 6 tahun ini masih nol. Di tengah kondisi COVID dan anggota saya pasti stop. Karena sebelum mereka terima KUR, mereka wajib ikut pendidikan finance literacy dulu. Oke, Mas. Harus itu. Aman. Lalu kemudian mereka juga harus bersolidar. Kalau mereka ada kelebihan uang harus menabung di koperasi itu. Kesepakatan yang kita buat. Dan tidak semua